Selamat Hari Ayah bagi yang merayakan. Cerita pendek karya Muhammad Gunawan yang dibacakan oleh penulisnya langsung. Jakarta sedang hujan malam itu. Bukan hujan deras, tapi hujan yang cukup membuat Boy memperlambat langkahnya. Sekadar menikmati setiap tetes yang jatuh di wajahnya. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh, tapi Boy malah diam di bawah rintik air. Seperti seseorang yang sudah lama tidak punya tempat untuk pulang. Di tangannya ada segelas kopi, dingin dan sebatang rokok yang tidak jadi dinyalakan. Ia menatap jalanan kosong, lampu-lampu mobil memantul di genangan air, dan pikirannya entah kemana. Di antara dingin yang menggigit dan bau hujan yang khas, tiba-tiba sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Selamat Hari Ayah. Pesan broadcast, tapi entah kenapa rasanya menampar. Boy menatap layar itu lama. Tidak ada nama yang ingin ia kirimi balasan. Tidak ada ayah yang menunggunya membalas ucapan itu. Tidak ada rumah yang bisa ia datangi sambil berkata, "Pa, aku rindu." Karena bagi Boy, sosok ayah bukanlah kehilangan. Ayah adalah ketiadaan. Sesuatu yang bahkan belum sempat ia miliki. Sejak kecil, Boy hanya tahu ayahnya dari cerita yang berantakan. Ibunya jarang bercerita, hanya berkata, "Ayahmu orang baik, tapi mungkin tidak cukup kuat untuk bertahan." Boy tidak tahu maksudnya apa, tapi sejak saat itu, ia tahu ada peran dalam hidupnya yang kosong dan tidak bisa diisi siapapun. Setiap kali teman-temannya datang ke sekolah dijemput ayah, Boy berpura-pura tidak iri. Ia bilang, "Aku udah biasa pulang sendiri." Padahal dalam hati, ia hanya ingin merasakan satu kali saja berjalan di samping sosok yang biasa ia panggil ayah. Tapi waktu terus berjalan, dan Boy belajar menertawakan kehilangan seperti menertawakan lelucon buruk. Tidak lucu, tapi apa boleh buat. Usianya kini 25 tahun. Ia sudah bekerja, hidup mandiri, bahkan sering dianggap kuat oleh orang-orang sekitarnya. Padahal kekuatan itu cuma topeng. Ia bukan kuat. Ia hanya sudah terbiasa sendiri. Setiap kali seseorang berkata, "Kamu tuh kelihatannya tegar banget, Boy." Dalam hatinya ia menjawab, "Aku cuma nggak punya pilihan lain selain tegar." Boy sering terlihat banyak tertawa, kadang di kantor, di tongkrongan, atau di media sosial. Tapi di balik tawanya, ada kesedihan yang tidak ingin ia bagi ke siapapun. Bukan karena gengsi, tapi karena ia tahu, tidak semua orang bisa benar-benar mendengarkan, dan entah kenapa, di setiap tawa itu selalu ada bayangan kecil seorang anak laki-laki, dirinya dulu, yang duduk di depan rumah, menatap jalan, berharap ada sosok yang datang sambil membawa oleh-oleh, lalu memanggil namanya. Tapi yang datang hanya angin sore. Suatu malam, Boy pulang larut malam, hujan deras dan lampu jalan mulai redup. Ia masuk ke kamarnya yang sempit, duduk di lantai, dan membuka sebuah kotak kayu tua di bawah ranjang. Di dalamnya ada foto lama, Boy kecil bersama ibunya, dan sebuah kertas lusuh dengan tulisan tangan yang sudah memudar. Tulisan itu milik ayahnya. Isi suratnya pendek. Untuk Boy, "Maaf kalau ayah tidak bisa menemanimu tumbuh, tapi percayalah ayah mencintaimu, bahkan dari jauh." Surat itu sudah lusuh, sudutnya robek, tapi Boy masih menyimpannya. Bukan karena ingin mengingat, tapi tidak bisa melupakan. Ia membaca surat itu berulang kali, lalu menatap ke langit-langit kamar. "Ayah nggak marah, aku cuma... Ayah, aku nggak marah. Aku cuma pengen tahu, rasanya punya ayah tuh kayak gimana." Air matanya jatuh, tapi Boy tertawa kecil. Ia menertawakan dirinya sendiri.
Seseorang yang sudah dewasa tapi masih saja merasa seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang bahkan belum sempat ia genggam. Keesokan harinya di kantor, Boy duduk di pantry sambil menatap layar komputer. Temannya, Andre, datang dengan wajah cerah. "Bro, lihat deh. Aku kirim video anakku. Tadi pagi dia bilang, 'Papa,' pertama kali." "Wah, keren, Re," jawab Boy tersenyum. Ia benar-benar ikut senang. Tapi di balik senyum itu hanya ada di balik senyum itu hatinya seperti diremas pelan. Sore itu, saat semua orang sudah pulang, Boy masih duduk di tempatnya. Ia menatap jendela dan berkata pelan, "Semoga anakmu nggak pernah ngerasain jadi akun, Re." Malam harinya, Boy berjalan tanpa arah. Ia melewati taman kecil di dekat rumah, tempat anak-anak bermain dengan ayah mereka. Ada satu anak kecil yang jatuh dari ayunan, menangis lalu dipeluk oleh ayahnya. Sederhana, tapi pemandangan itu menohok Boy di dalam diam. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu, masa kecilnya. Dulu saat jatuh, ibunya yang menenangkan, tapi dalam hati kecilnya, ia selalu berharap ada suara lain yang berkata, "Enggak apa-apa, Nak, ayah di sini." Namun suara itu tidak pernah datang. Boy menunduk menatap kedua tangannya sendiri. "Kalau nanti aku punya anak," gumamnya, "aku nggak akan pergi. Aku mau anakku tahu kalau dunia boleh jahat, tapi ayahnya nggak akan pernah ninggalin." Beberapa hari kemudian, Boy mengunjungi makam ayahnya untuk pertama kali. Butuh waktu lama baginya untuk berani datang. Ia tahu harus membawa apa, jadi ia hanya membawa dirinya sendiri. Tanah itu sudah lama, rumput liar tumbuh di sekitarnya. Boy jongkok membersihkan batu nisan yang hampir tidak terbaca, lalu berkata pelan, "Pa, aku nggak datang buat marah. Aku cuma pengen ngomong makasih. Karena kalau bukan karena kepergianmu, mungkin aku nggak belajar sekuat ini." Angin berhembus pelan. Boy menghela napas panjang dan untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa lega. Bukan karena sudah berdamai dengan ayahnya, tapi karena sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Boy melihat seorang anak kecil menjual balon di pinggir jalan. Anak itu menawarkan dengan suara lirih, "Bang, beli satu, Bang." Boy menatap wajah anak itu lama, lalu membeli 3 balon tanpa banyak bicara. Sebelum pergi, ia bertanya, "Ayah kamu kemana?" Anak itu menjawab polos, "Ayah udah nggak ada, Bang." Boy tersenyum samar. "Berarti kamu hebat banget ya." Anak itu bingung. "Hebat kenapa, Bang?" "Karena kamu masih bisa senyum." Boy melangkah pergi sambil membawa 3 balon. Dan di dalam hatinya, ia tahu anak kecil itu entah kenapa seperti dirinya dulu. Anak kecil yang kehilangan pundak bahkan sebelum sempat memilikinya. Malam itu, Boy menulis di buku catatannya lagi. Tulisan tangan yang sedikit bergetar tapi tulus. Anak yang sering terlihat tersenyum itu sebenarnya sedih. Bahkan sering. Ia hanya tak suka memperlihatkannya pada semesta. Bukan karena kuat, tapi karena ia tahu ia tak bisa berbuat apa-apa. Anak yang terlihat tegar itu sebenarnya mudah rapuh. Ia hanya tidak mau menunjukkan kesedihannya di hadapan semesta. Karena ia pikir perasaannya bukan untuk dikasihani. Anak yang sering tertawa itu sebenarnya sedang merindukan ayahnya. Ia tidak mau bercerita karena baginya hal yang indah bukan untuk disampaikan, tapi untuk dirasakan. Boy menutup bukunya, menatap langit yang kini cerah setelah hujan.
Bulan tampak samar di balik awan, tapi cukup untuk membuat malam tidak sepenuhnya gelap. Ia tersenyum pelan, lalu berbisik, "Selamat Hari Ayah untuk semua anak yang belajar tumbuh tanpa sempat dipeluk." Malam itu, untuk pertama kalinya, Boy tertidur tanpa rasa sesak di dada. Mungkin karena akhirnya ia tahu, kehilangan bukan akhir dari cinta, melainkan cara Tuhan mengajarkan tentang keteguhan.